Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pada hari-hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman di bulan November. Baik kalau adorasi kita ke depan di bulan November ini kita baktikan untuk permohonan silih bagi orang-orang yang telah meninggal. Baik itu sanak saudara kita atau siapapun yang dekat dengan kita, tetapi juga dengan siapapun orangnya yang telah meninggal tetapi belum pulih masuk dalam kerajaan Allah di surga yang abadi, masih di api penyucian. Kita doakan mereka. Bahkan dari pengalaman saya, adorasi harian saya pun selalu saya baktikan untuk silih bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Kapanpun setiap hari itu saya lambungkan. Dengan iman kita menyadari betul bahwa orang-orang yang telah meninggal adalah jiwa-jiwa yang hanya punya satu dambaan dan harapan, yaitu boleh masuk dalam kemuliaan dan kedamaian abadi di surga bersama Allah. Tanpa memandang agama, suku, ras, saya yakin semua jiwa yang dari orang-orang yang telah meninggal mengharapkan betul belas kasih Allah. Hanya belas kasih Allah saja yang menjadi kunci agar mereka, saudara-saudari kita itu yang telah meninggal, boleh masuk ke dalam kemuliaan abadi. Tetapi syukur pada Allah, puji Tuhan, bahwa Allah telah mengutus Yesus Kristus putranya yang menderita, wafat di salib dan bangkit. Dan dengan kebangkitan Kristus itu, kita semua orang-orang yang hina dan banyak dosa ini dapat memohon belas kasih Allah karena Kristus. Dan dengan kebangkitan Kristus, kita punya masa depan. Hidup di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Tetapi hidup itu sendiri bersifat abadi melalui jiwa kita. Dan disitulah kita bisa berpegang pada keyakinan. Justru karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Seperti Santo Paulus katakan di dalam suratnya kepada umat di Korintus. Dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus itu, Santo Paulus berkata mengenai Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Jadi Santo Paulus menunjukkan memang kita sebagai manusia akan mati karena persekutuan kita dengan Adam, manusia pertama. Tetapi kita pun akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali karena persekutuan kita dengan Kristus. Dalam setiap perayaan Ekaristi, persekutuan dengan Kristus itu sudah kita rayakan. Bahkan Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Tuhan berkata begitu. Sedangkan kita setiap perayaan Ekaristi menyambut tubuh Kristus. Dan itu berarti dalam diri kita hidup Tuhan sudah ditanamkan, sudah hadir dan ada dalam diri kita. Kemanusiaan kita yang rapuh dengan segala dosa diampuni karena tinggalnya Tuhan dalam diri kita, berdampak pada penebusan pengudusan tubuh kita, diri kita pula. Sehingga ketika raga kita ini melemah dan kemudian mati, Kristus yang telah ada dalam diri kita dalam Ekaristi, karena Ekaristi, membuat kita ambil bagian dalam kebangkitannya. Dengan roh Allah yang tinggal dalam diri kita, kita ikut dibangkitkan. Maka marilah kita percaya bahwa jiwa-jiwa yang sudah meninggal, arwah orang beriman, hanya karena belas kasih Allah dan kerahimannya boleh berharap pada kebangkitan. Adorasi menjadi saat kita mendoakan mereka, mengingat mereka. Dan itu membuat Tuhan sangat berkenan bila kita mendoakan mereka, jiwa-jiwa atau arwah semua orang beriman. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.